Posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDIP terancam dikudeta. Orang kan seperti tidak mau tahu. Sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa mereka dan lain sebagainya. Lupa, saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Jadi kalau saya sebut kalian adalah petugas partai, bukan karena kesombongan saya, itu adalah perintah partai. Tapi ingat, Pak Jokowi harus punya kaki di bawah. Pak Jokowi butuh kaki yang kokoh, dan saya adalah kakinya. Terus terang, Bu Mega itu kemudian sekarang menjadi meeting point bagi semuanya. Sehingga partai-partai ini kalau ada sesuatu akhirnya ini bagaimana baiknya. Bu Mega ngomong, jar, semua orang itu kalau bingung larinya ke saya. Ya iyalah Bu, Ibu paling senior kok gitu. Terkait dengan keputusan Capres dan Cawapres itu berada di tangan Ibu Ketua Umum. Semua aspek karena pemimpin nasional ini dipersiapkan, tentu saja melihatnya multi dimensi, multi perspektif. Karenanya tidak berlebihan kiranya kalau kunjungan ke berbagai daerah ini sebagai upaya Puan Maharani menderek popularitas sekaligus untuk mendapatkan insentif elektabilitas sebagai upaya konsolidasi politik jangka panjang, tentu menuju Pilpres 2024. Karena saat ini Puan dipersepsikan sebagai the one and only yang akan mendapatkan rekomendasi pencapresan dari PDIP setelah secara perlahan Ganjar Pranowo diharamkan mimpinya untuk maju di Pilpres. Pidato politik ini adalah instruksi langsung dari Ketua Umum bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai. Posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDIP terancam dikudeta. Secara mengejutkan, para relawan yang tergabung dalam koalisi aktivis dan milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo menyatakan hendak menjadikan Presiden Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri pada tahun 2024. Untuk mematangkan rencana politik tersebut, relawan Kami Ganjar mengadakan konsolidasi pada Ahad 30 Oktober 2022 di Bogor, Jawa Barat. Mereka saat ini tengah merancang skenario politik untuk menjatuhkan Megawati dari kursi Ketua Umum DPP PDIP. Padahal Megawati telah lama berjuang dan berkorban mempertahankan partai sejak era Orde Baru. Tapi mereka sepertinya cuek dengan sejarah tersebut. Kelompok relawan ini juga seolah tidak peduli dengan pemanggilan dan teguran yang telah dilakukan DPP PDI terhadap Ganjar Pranowo yang dianggap telah melanggar aturan partai karena sudah menyatakan kesediaannya menjadi Capres 2024. Sementara penentuan Capres PDIP tahun 2024 sepenuhnya merupakan hak prerogatif Megawati. Sebagaimana diberitakan berbagai media massa, Koordinator Nasional Kami Ganjar, Joko Priyoski menyampaikan bahwa PDIP bukan partai kerajaan, sehingga Jokowi layak menduduki kursi Ketua Umum partai tersebut. Kalau Jokowi bisa mengambil alih kursi Ketua Umum DPP PDIP, akan memuluskan transaksi kepemimpinan dari Jokowi ke Ganjar Pranowo. Begitulah desain politik yang dirancang kelompok relawan ini. Mereka juga menilai Ganjar sebagai sosok yang paling layak untuk menggantikan Jokowi sebagai presiden. Dalam peta politik kekinian, skenario politik yang tengah dirancang Kami Ganjar ini terbilang berani. Betapa tidak, saat ini Megawati boleh dibilang dalam posisi status quo. Dia adalah generasi kedua pelanjut pimpinan partai dari Terah Soekarno. Parpol pendukung penguasa ini memang mengklaim sebagai partai penganut demokrasi. Namun dalam prakteknya, sosok Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tetap merupakan figur sentral yang menjadi penentu dalam proses alih generasi pimpinan partai, termasuk sosok yang menentukan Capres 2024. Sementara relawan Kami Ganjar adalah kelompok eksternal di luar PDIP. Keberadaan mereka ini bisa saja dianggap lemah dan tidak ada apa-apanya. Tetapi sebaliknya, eksistensi relawan Ganjar ini bisa juga mengobrak-abrik faksi-faksi yang ada di dalam tubuh partai banteng ini. Kelompok relawan ini dapat dipastikan mendapat dukungan kuat dari pemilik modal atau oligarki yang menjadi sponsor Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Kami yakin jika Pak Jokowi maju menjadi Ketua Umum PDIP dan Pak Ganjar terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia,
tahun 2024-2029, semua program Nawacita Jokowi akan bisa diwujudkan secara utuh oleh Pak Ganjar, ujar Joko Priyoski. Sejak pernyataan tertulis Joko Priyoski tanggal 26 Oktober 2022 sampai tulisan ini saya buat pada Sabtu 29 Oktober 2022, tidak ada pernyataan keberatan atau bantahan dari Presiden Jokowi maupun Gubernur Jawa Tengah Ganjar atas keberadaan maupun pernyataan kelompok relawan Kami Ganjar tersebut. Jika demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok tersebut patut diduga berhubungan dengan kepentingan politik Jokowi dan Ganjar Pranowo, sehingga acara konsolidasi relawan Kami Ganjar di Bogor pun sangat boleh jadi sudah sepengetahuan Jokowi. Jokowi dan Ganjar. Dalam dunia politik praktis, apapun manuver dan gerilya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berseteru sah-sah saja. Yang jelas, manuver politik relawan Kami Ganjar ini sudah menjadi trending topik di Twitter dengan hashtag Mega Dikudeta. Gerilya politik yang dilakukan relawan Ganjar ini tidak hanya dilakukan melalui media konvensional, tetapi juga melalui media sosial. Bahkan sangat mungkin mereka melakukannya melalui akun-akun robot agar bisa menjadi trending topik. Pola seperti pula yang dilakukan para relawan Jokowi sejak 2014 sampai sekarang. Dan sesungguhnya relawan Ganjar sebagian besar adalah para relawan Jokowi juga. Bagaimana Megawati dan elit pimpinan PDIP menyikapi serangan politik dari para relawan Ganjar Pranowo? Sampai sejauh ini para petinggi PDIP nampaknya masih adem ayem menghadapi manuver politik kelompok relawan Ganjar. Atau bisa juga banyak di antara kader PDIP yang memang lebih pro pada Ganjar Pranowo daripada Puan Maharani yang juga ngebat untuk nyapres. Akankah nanti Megawati turun dari kursi Ketua Umum DPP PDIP secara tidak terhormat? Diawali dengan gerakan politik yang dilakukan kelompok relawan Kami Ganjar. Kita lihat saja drama politik selanjutnya. Yang jelas, berdasarkan pengalaman tahun 2014, Megawati akhirnya luluh dengan desakan dari berbagai pihak untuk mencalonkan Jokowi sebagai capres dari PDIP awalnya. Megawati akhirnya luluh dengan desakan dari berbagai pihak untuk mencalonkan Jokowi sebagai capres dari PDIP. Awalnya Megawati tidak dan belum setuju, tapi setelah didesak oleh berbagai kalangan, akhirnya waktu itu dia menyerah dan mau mencalonkan Jokowi sebagai capres PDIP. Sekarang Megawati bukan hanya menghadapi tuntutan untuk mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP, tetapi juga menghadapi rencana kudeta atas dirinya sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Wajarlah para kader dan petugas partai mengincar posisi Ketua Umum PDIP karena Megawati Soekarno Putri sekarang sudah berusia 75 tahun.